Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Golang unit test, di mana di sini kita akan bahas tentang unit testing menggunakan bahasa pemrograman Golang. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri untuk berbagi, sharing tentang programming di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen diskusi sama saya secara personal, teman-teman bisa lewat Telegram saya ya. Di sana ada Telegram saya di sini @kanedi. Atau jangan lupa juga teman-teman follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, dan YouTube channel contohnya. Dan teman-teman juga bisa subscribe di Telegram channel kalau teman-teman pengen dapat info terkini soal Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen diskusi secara formal dari perusahaan teman-teman, misalnya butuh jasa konsultasi atau training, teman-teman juga bisa email ke saya di email pribadi saya. Sebelum kita belajar materi Golang unit test, jadi ini bukan untuk yang pemula baru belajar bahasa pemrograman Golang ya. Jadi teman-teman harus pelajari dulu dua materi sebelumnya. Yang pertama adalah Golang dasar dan yang kedua adalah Golang modules. Nah, dua materi ini sudah ada di YouTube channel Programmer Zaman Now. Jadi teman-teman tinggal tonton aja di sana, tinggal cari ya materinya tentang Golang dasar dan juga Golang modules. Apa sih yang akan dibahas di materi ini tentang Golang unit test ini? Jadi ada banyak yang bakal kita bahas ya, dari mulai pengenalan software testing itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang testing package yang bawaan dari Golang. Lalu teman-teman akan belajar unit test, assertion, mock, benchmark, dan yang lain-lain. Jadi nanti banyak banget yang akan kita bahas di materi ini. Oke, nggak usah berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan apa itu software testing. Software testing adalah salah satu disiplin ilmu dalam software engineering. Jadi sebenarnya ini materinya panjang banget ya kalau kita bahas. Jadi nggak mungkin bisa dibahas dalam satu materi. Jadi kita bahas sekilas saja. Tujuan utama dari software testing adalah memastikan kualitas kode atau aplikasi yang kita buat itu baik. Ya. Baik itu apa ya? Artinya minim bug dan minim kesalahan. Ilmu untuk software testing sendiri sangatlah luas ya. Pada materi ini kita hanya fokus ke unit testing. Jadi sebenarnya banyak banget testing itu. Dan kita di sini hanya akan belajar tentang unit testing. Secara garis besar ada istilahnya namanya tes piramid ya, piramida test. Jadi ada piramida test seperti ini. Jadi dalam testing itu ada yang namanya unit atau unit testing, ada service testing atau istilahnya ini integration testing. Ada UI test, atau ada yang bilang juga end-to-end test, itu sama aja. Nah, biasanya segitiga, seperti ini. Maksudnya apa segitiga? Biasanya yang paling bawah itu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi makin bawah itu makin murah ya harganya. Maksudnya murah itu murah apa? Murah implementasinya. Jadi implementasinya mudah, gampang dibuatnya gitu ya. Sehingga kita bisa bikin porsinya itu banyak. Jadi banyak banget. Nah, semakin ke atas itu semakin mahal. Mahal resource-nya biasanya dan mahal pula untuk implementasinya. Contohnya kalau teman-teman bikin unit test itu bakal sederhana banget, simple, jadi murah, bisa bikin banyak gitu ya. Nah, ketika teman-teman butuh service test, maka teman-teman harus running, misalnya kalau aplikasinya butuh database, dia harus running database gitu ya. Kalau dia butuh third party service, misalnya dia harus bikin mocking service-nya dan sebagainya. Apalagi yang end-to-end test. Kalau end-to-end test misalnya teman-teman bikin aplikasinya web. Nah, teman-teman harus tesnya langsung bikin kayak robot gitu ya, robot yang dari web dan sebagainya. Jadi makin ke atas makin mahal. Selain itu, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini di bawah itu ada gambar kelinci, di atas itu gambar kura-kura. Maksudnya apa? Makin bawah itu makin cepat eksekusinya, sedangkan makin atas itu makin lambat. Karena unit test itu kayak mentes komponen paling kecil gitu ya, jadinya dia cepat banget. Semakin ke atas kita implementasi, ini makin mahal. Oke, sebelumnya untuk lebih detail kita akan coba kasih contoh ya. Misalnya kita ini punya contoh high level arsitektur aplikasi. Misalnya kita punya sebuah aplikasi, apapun itu ya, misalnya toko online kah, sistem informasi A, sistem informasi B, dan seterusnya lah. Nah, biasanya yang akan kita bikin adalah ada front end-nya di sini, entah itu aplikasi web misalnya ya, atau aplikasi mobile, pokoknya ada front end-nya. Nah, selanjutnya ada back end-nya. Back end-nya mungkin satu atau dua, atau bahkan lebih dari dua gitu ya, ada banyak. Nah, selanjutnya tiap backend biasanya dia punya database. Contohnya backend A punya database misalnya MySQL. Backend B punya database misalnya MongoDB dan yang lain-lain. Nah, atau juga backend B misalnya butuh connect ke other system. Contohnya kalau toko online butuh connect ke payment gateway dan sebagainya. Seperti itu ya.
Nah, ini high levelnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari implementasi UI, habis itu service test, dan juga unit test. Nah, kalau teman-teman membuat UI test atau istilahnya adalah end-to-end test, maka teman-teman akan bikin testingnya seakan-akan testing tersebut adalah user biasa. Jadi usernya itu akan mengakses front end-nya. Jadi mirip teman-teman kayak bikin bot ya, atau robot. Jadi nanti si testingnya itu kayak buka browser, habis itu ngeklik tombol login, masukin input username, password, dan sebagainya. Jadi semuanya fokusnya ke interaksi ke front end. Nah, selanjutnya kan nanti front end yang bakal manggil, misalnya di sini mobile gitu ya, atau web, nanti kan front end web atau mobile yang akan manggil si back end-nya. Nah, artinya apa? Artinya kalau teman-teman mau implementasi UI test atau end-to-end test, ini mahal banget. Mahalnya kenapa? Karena teman-teman harus ngerunning semua sistemnya. Ya. Jadi, teman-teman nggak bisa ngerunning cuma front end-nya. Kenapa? Karena front end-nya butuh back end. Teman-teman nggak bisa cuma ngerunning back end-nya. Kenapa? Karena back end ini butuh database. Jadi, artinya saat teman-teman implementasi UI test, itu semua sistem harus di-running. Otomatis makin lambat dan makin mahal. Tapi memang plusnya itu adalah makin real, karena tesnya mirip kayak behavior dari user aslinya. Selanjutnya ada yang namanya service test atau istilahnya integration test. Nah, kalau service test atau integration test ini lebih fokus ke satu aplikasi. Jadi biasanya sih ke aplikasi back-end-nya misalnya ya. Jadi kan sebelumnya kan kita ada back-end A, ada back-end B. Nanti yang akan kita bikin adalah tesnya khusus langsung integration test atau service testnya ke sini. Jadi teman-teman tidak bikin tes untuk front-end-nya, tapi teman-teman bikin tesnya langsung. Kalau misalnya back-end-nya punya API gitu ya, API-nya ada beberapa, maka kita akan panggil tes langsung API-nya. Jadi dia langsung ke sini. Konsekuensinya tapi apa? Konsekuensinya apa gitu ya? Apa benefit dan juga pro cons-nya lah ya. Pro-nya apa? Pro-nya teman-teman lebih kecil scope-nya ya, nggak perlu running semuanya. Kalau teman-teman pengen running integration test untuk backend A ya cuma running backend A doang. Kalau misalnya butuh backend B ya cuma running backend B doang. Cons-nya apa? Cons-nya adalah teman-teman tetap harus running database ya. Database kalau ada third party system teman-teman harus bisa bikin atau connect ke third party systemnya. Jadi ini adalah integration test. Jadi kalau end-to-end test fokus ke semua sistem, kalau misalnya integration test itu fokus ke satu sistem atau satu aplikasi. Yang terakhir adalah yang akan kita bahas yaitu adalah unit testing. Nah, tapi sebelumnya biasanya saat kita bikin aplikasi, contohnya bikin aplikasi backend A, di dalam aplikasi itu kan bakal banyak file ya, atau istilahnya layer-layernya. Kalau teman-teman bikin aplikasi web contohnya ya, atau web API gitu ya, itu kan nanti mungkin ada bagian yang namanya controller, ada bagian yang namanya service atau business logic, ada yang bagian contohnya repository atau database untuk connect ke database. Misalnya dari API-nya ketika dikirim request-nya ke backend A, dia akan diterima sama si controller. Dari controller akan dikirim ke service dan dikirim ke repository. Seperti itu. Nah, jadi ada layer-layernya. Nah, untuk unit test itu justru ngetesnya itu layer terkecil dari si aplikasinya. Jadi ini adalah implementasi dari unit test. Jadi ini satu aplikasi back-end gitu ya, yang tadi back-end A. Nah, yang kita tes itu cuma scope terkecilnya. Jadi kalau kita punya controller, kita akan ngetes controllernya saja. Kalau kita punya service, kita akan ngetes service-nya saja. Kalau kita punya repository, kode repository, kita akan ngetes repository-nya saja. Nah, kita nggak perlu lagi ngerunning database. Plusnya apa? Plusnya ini bakal lebih cepat dan lebih mudah diimplementasikannya. Cons-nya apa? Cons-nya adalah kita cuma ngetes beneran spesifik satu hal. Ya, kita nggak bisa ngetes end-to-end dari depan sampai belakang, karena kan memang unit test tujuannya memang ngetes unit terkecil dari si kode program kita. Biasanya sih ngetes lebih ke function-function yang kita bikin ya, function atau method yang kita bikin, dan kita tesnya fokus ke situ. Jadi, unit test akan fokus menguji bagian kode program terkecil, biasanya menguji sebuah method atau function ya. Jadi unit test biasanya dibuat kecil dan memang cepat ya. Jadi murah sekali. Oleh karena itu biasanya kadang kode unit test lebih banyak dari kode programasinya. Jadi kalau kode programasinya misalnya cuma satu function, unit testnya mungkin bisa ada 2, 3, atau 4 function. Kenapa? Karena semua skenario pengujian akan dicoba. Dari skenario memasukkan data yang valid ataupun tidak valid, seperti itu. Jadi teman-teman kalau bikin unit test, pastikan coba ya bikin unit testnya itu harus semua skenario, baik skenario yang sukses atau skenario yang gagal. Unit test bisa digunakan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kode program kita tentunya ya. Karena kalau teman-teman memasukkan bikin unit testnya bagus, simulasiin unit test yang sukses, unit test yang gagal ya gitu ya,
maka otomatis kode program kita akan minim kesalahan, karena kita sudah mencobanya di unit test. Jadi ini sekilas tentang software testing. Sekarang kita akan bahas tentang pengenalan testing package. Di bahasa pemrograman lain, biasanya ya untuk implementasi unit testing, kita butuh menambahkan library atau framework dari luar teknologi bawaan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Ya biasanya, contohnya kalau teman-teman sebelumnya belajar mungkin bahasa pemrograman PHP, itu teman-teman harus install yang namanya PHP unit gitu ya, library. Kalau misalnya teman-teman belajar bahasa pemrograman Java atau Kotlin, itu teman-teman harus menginstal library namanya adalah JUnit. Jadi biasanya itu tidak langsung dalam bawaan dari si bahasa pemrogramannya. Berbeda dengan Golang. Kalau di Golang itu sudah ada, istilahnya itu built-in ya, unit test yang sudah disediakan langsung di dalam si Golang itu sendiri. Ini disediakan dalam sebuah package khusus namanya adalah testing. Jadi ada satu package namanya package testing. Teman-teman kalau pengen lihat detail package-nya ada linknya di sini, saya masukkan ya di bawah sini, silakan diklik. Nah, selain itu, untuk menjalankan unit test-nya, di Golang juga teman-teman tidak perlu menginstal software tambahan gitu ya, aplikasi tambahan itu nggak perlu. Teman-teman bisa langsung menggunakan aplikasi Go-nya langsung, jadi pakai perintah Go itu sendiri untuk menjalankan si unit test-nya. Nah, hal ini membuat implementasi unit testing di Golang sangat mudah dibanding dengan bahasa pemrograman lain. Jadi teman-teman istilahnya itu out of the box gitu ya, udah langsung ada unit test-nya gitu, ada fitur unit test-nya. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal apapun ya secara ribet. Nah oke, detailnya teman-teman bisa baca di sini ya, detail testingnya. Di sini ada package testingnya. Nah ini lihat detailnya. Ini lumayan panjang dokumentasinya. Nanti kita akan sambil pelajari ya, sambil dibahas satu persatu. Oke, kita back lagi. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu. Ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui untuk belajar Golang unit test. Yang pertama adalah ada struct ya, namanya T. Jadi ini ada di package-nya testing. Nama struct-nya adalah T. Jadi Golang menyediakan sebuah struct yang bernama testing.t. Nah, struct ini digunakan untuk unit test di Golang. Jadi nanti saat teman-teman bikin unit test, teman-teman akan menggunakan si struct T ini. Selanjutnya ada juga yang namanya testing.m ya. Ini struct-nya namanya M. Nah, testing.m ini adalah struct yang disediakan Golang untuk mengatur life cycle ya, atau alur eksekusinya dari si unit test itu sendiri. Nanti kita akan bahas ini di chapter tentang main atau before dan after unit test. Nah, selanjutnya ada juga testing.b. Testing.b adalah struct yang disediakan oleh Golang untuk melakukan benchmarking. Jadi teman-teman juga untuk ngelakuin benchmarking itu ya, teman-teman tidak perlu menambah software tambahan kalau di Golang. Itu sudah disediakan langsung di software standarnya si Golang. Di Golang untuk melakukan benchmark atau mengukur kecepatan kode program kita, jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu sih kecepatan kode program kita seberapa cepat gitu ya, itu namanya adalah benchmark, itu sudah disediakan. Jadi tidak perlu menggunakan library atau framework tambahan. Oke, sekarang kita akan coba membuat unit test. Nah, tapi sebelum kita membuat unit test, kita akan bikin dulu contoh sebuah function, nanti kita akan bikin unit test untuk function ini. Functionnya nggak usah aneh-aneh, nggak usah ribet-ribet, kita cukup bikin function yang namanya hello world. Oke, jadi sebelumnya kita akan bikin project dulu. Jadi di sini saya akan buat project baru ya, simple sih ya. Kita akan pakai Go Modules ya. Saya masuk dulu ke tempat biasa saya menyimpan project, YouTube. Habis itu saya bikin directory namanya belajar Golang unit test. Masuk ke belajar Golang unit test ya. Habis itu saya akan buat ini sebagai Go Modules, jadi Go mod init. Go mod init, nama modulnya ya. Nama modulnya saya samakan aja belajar Golang unit test. Selesai. Oke, sekarang saya akan buka. Silakan teman-teman buka ya projectnya. Saya di sini akan menggunakan Golang. Teman-teman kalau mau buka pakai Visual Studio dan sebagainya silakan juga. Oke. Kita tunggu sampai Golang-nya terbuka. Oke, sudah terbuka sepertinya. Sebentar, saya keluarkan dulu. Oke, ini saya maximize dulu. Oke, selesai. Di sini masih kosong ya. Go mode-nya juga masih kosong isinya. Cuma nama modulnya aja.
dan versi Golang yang sekarang saya gunakan. Oke, jadi sekarang di sini saya akan bikin sebuah package baru. Nama package-nya adalah helper. Selanjutnya di dalam package helper ini, saya akan bikin sebuah Go file baru, namanya adalah hello world, hello_world ya. Oke, jadi di sini adalah package-nya helper. Di sini kita bikin sebuah function, sederhana aja functionnya. Nama functionnya adalah hello world gitu ya. Lalu di sini parameternya name, lalu return value-nya adalah string lagi. Di sini simple, cukup return hello world seperti ini. Oke, selesai. Jadi sekarang kita sudah bikin sebuah function hello world. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau membuat unit test untuk si function hello world ini? Sebelum kita bikin unit test, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Jadi pertama adalah aturan untuk file unit test-nya. Golang memiliki aturan cara membuat file khusus untuk unit test. Jadi nggak bisa sembarangan kalau mau bikin unit test-nya ya, unit test filenya. Untuk membuat file unit test, kita harus menggunakan akhiran _test. Awalannya terserah apapun itu ya, tapi akhirannya harus _test. Jadi contohnya misalnya, bagusnya sih teman-teman kalau bikin, sebelumnya sudah bikin file namanya hello world go gitu ya. Nah, bikin unit test-nya itu namanya hello world _test go. Ya. Kenapa? Biar konsisten aja sih, di sini hello world, di sini hello world test gitu ya. Kalau yang lain juga boleh sih sebenarnya hello world, di sini echo test itu boleh aja sebenarnya nggak masalah. Cuma biar tahu aja, oh kalau hello world test ini memang unit test untuk si file hello world go ini. Jadi ini biar konsisten aja ya. Jadi oke, jadi sekarang kita akan bikin file di sini, di helper, di modul yang sama ya, di package yang sama, sorry. Di sini kita bikin nama filenya hello_world_test. Nah, seperti ini. Jadi package-nya sama seperti ini. Oke, selanjutnya. Selain aturan nama file, ada aturan yang namanya function-nya. Jadi nama function-nya pun ada aturannya. Selain aturan file, di Golang juga sudah diatur tentang nama function untuk unit test. Jadi kita nggak bisa sembarangan kalau mau bikin function unit test. Nama function untuk unit test harus diawali dengan nama test. Jadi depannya harus test. T-nya huruf besar ini ya. Ini case sensitive soalnya. Nah, misal jika kita ingin mengetes sebuah function hello world, maka kita akan membuat function unit test yang namanya adalah test hello world. Sebenarnya belakangnya bebas sih, nggak harus sama dengan nama function yang kita tes, itu nggak harus sama ya. Tapi intinya depannya harus ada nama tesnya. Jadi namanya test, setelah itu silakan nama tesnya apapun itu. Nah, tidak ada aturan nama belakangnya ya, jadi sebenarnya sama saja, teman-teman mau bikin sama, ini biar konsisten aja sih ya. Jadi kalau kita bikin function hello world, ya kalau mau bikin function unit testnya ya test hello world gitu ya. Jangan sampai ini hello world, di sini test echo gitu ya, jadi kan nggak nyambung gitu. Walaupun boleh, tapi usahakan konsisten. Nah, selanjutnya harus memiliki parameter T, ya, di mana di sini pointer testing.t. Jadi untuk testing, ya unit test kita harus pakai parameter ini, nggak boleh nggak. Kalau nggak ada ininya, berarti dianggapnya dia bukan unit test. Dan dia tidak boleh mengembalikan return value. Jadi teman-teman nggak boleh bikin return value di function unit test. Oke, jadi ini contohnya. Jadi kita akan bikin function test hello world, contohnya di sini parameternya. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan di dalam unit test? Ya simple sih, teman-teman ngetes kode program teman-teman gitu ya. Jadi contohnya saya akan eksekusi si function hello world-nya dengan parameter echo. Result-nya saya simpan di sebuah variabel. Habis itu saya cek. Kalau result-nya tidak sama dengan hello echo, saya anggap ini unit test-nya gagal gitu ya. Karena memang harusnya kan keluarnya hello echo gitu ya. Setelah itu saya akan errorkan unit test ini dengan menggunakan panic. Jadi panic di sini teman-teman silakan masukkan message-nya. Contohnya di sini result is not hello echo. Jadi ini sih teman-teman ya kayak bikin tes biasa aja. Jadi teman-teman ya coba program teman-teman gitu ya. Pastikan result-nya sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu ya. Jangan misalnya kalau hello world echo parameternya ya pastikan return value-nya adalah hello echo gitu ya. Jangan sampai hi echo seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang teman-teman mau, teman-teman bisa errorkan si unit test ini dengan menggunakan panic. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan bikin function test ya, hello world. Lalu di sini jangan lupa parameternya dari pointer testing.t, lalu jangan sampai ada return value-nya. Jadi cukup seperti ini aja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silakan tes hello world-nya. Teman-teman sebenarnya bisa kayak gini doang sih. Hello world echo gitu ya.
Tapi ya kalau kayak gini doang apa benefitnya gitu ya? Metodenya atau functionnya isinya benar atau salah, nggak ada impact-nya gitu ya. Yang kita pengen kan saat bikin implementasi unit test, kita bener mastiin kalau kode program kita itu bener gitu ya cara kerjanya. Jadi di sini kita akan cek result-nya. Jadi result sama dengan hello world gitu ya. Kita pastikan kalau result-nya tidak sama dengan hello echo, maka kita bilang ini error nih. Berarti salah responnya nih. Nah, kita bisa gunakan panik. Result is not hello echo, contohnya seperti ini. Selesai. Jadi sekarang kita sudah bikin satu unit test untuk si function hello world ini. Nah, selanjutnya gimana cara menjalankan si unit test ini gitu ya. Kalau menggunakan Golang kan tinggal go run nama filenya gitu ya. Nah, kalau unit test kayak gimana? Unit test ada caranya. Jadi, untuk menjalankan unit test, kita bisa menggunakan perintah yang namanya gotest. Ketika teman-teman menggunakan gotest, maka dia akan merunning semua unit test yang ada di dalam modul atau package yang kita running gitu ya. Jadi, kalau teman-teman, sekarang kita kan bikinnya di package helper ya. Jadi kalau teman-teman buka terminal, jadi kayak saya buka terminal di sini ya. Ini kan saya lihat di sini ada folder helper ya. Saya akan masuk dulu ke helper. Selanjutnya di sini teman-teman tinggal running gotest. Maka si Golang akan mencari semua file unit test ya, yang dimana akhiran underscore test. Lalu dia akan menjalankan semua function unit testnya. Jadi kalau misalnya ada 100 file unit test, maka semuanya akan di running. Oke, kita coba enter. Nah, lihat. Di sini pas ya. Pas artinya sukses. Di sini oke, di sini keluar. Nah, cuma problemnya adalah kita nggak bisa lihat detail function apa sih yang dieksekusi gitu ya. Nah, misalnya kita pengen ngelihat function yang akan dieksekusi. Nah, teman-teman bisa juga tambahkan perintah parameter ya, strip v. V artinya verbose. Verbose itu ya, nanti kita bisa lihat function apa aja yang dijalankan unit testnya. Jadi teman-teman bisa, oke saya clear dulu, go test minus v. Enter. Nah, ini keluar. Jadi dia nge-run test hello world. Function test hello world. Habis itu dia pass ya, statusnya artinya sukses test hello world. Nah, di sini totalnya package ini dieksekusi unit testnya sekitar 0,111 second ya. Jadi kurang dari 1 detik. Oke, selanjutnya kalau teman-teman cuma pengen ngetes ya function yang tertentu gitu ya, yang sudah ditentukan. Contohnya, kan kalau misalnya teman-teman di sini bikin beberapa unit test, contohnya saya copas ini ya. Copas seperti ini, test hello world di sini Kennedy, contohnya parameternya saya ganti Kennedy seperti ini. Kennedy seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman running, ini dua-duanya dieksekusi nih. Test hello world sama test hello world Kennedy. Nah, misal kita cuma pengen nge-running satu doang, misalnya test hello world Kennedy gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan parameter tambahan ya, namanya strip run. Lalu di sini tinggal masukkan namanya apa. Jadi contohnya teman-teman bisa gunakan gotest min v biar kelihatan semua minus run gitu ya. Bisa langsung di sini test hello world Kennedy. Bisa seperti ini atau bisa teman-teman di sini tambahkan sama dengan kayak gini. Enter. Nah, lihat, yang di running cuma yang test hello world Kennedy. Atau kalau pengen test hello world saja, teman-teman bisa go test min v minus run sama dengan test hello world. Seperti ini. Nah, kalau kayak gini keluarnya semuanya. Kenapa keluarnya semuanya? Jadi si Golang itu by default dia nge-runningnya itu kayak prefix gitu ya. Jadi prefix yang awalannya ini dia di running. Nah, kebetulan yang ini ke running karena awalannya adalah test hello world. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen nge-running spesifik ya si unit test yang mana yang pengen teman-teman running. Oke, selanjutnya gimana kalau misalnya teman-teman runningnya di root modulnya, jadi bukan di dalam folder package-nya. Nah, defaultnya kalau teman-teman, coba saya balik ke atas ya. Jadi ini saya ada di belajar Golang unit test, kalau saya go test gitu ya, minus v, nah lihat dia bilang tidak ada test file. Kenapa? Karena memang di sini tidak ada test file. Di paling atas gini ya, nggak ada test file. Jadi defaultnya itu si Golang cuma baca di folder saat ini, atau di package saat ini. Kalau di package tersebut tidak ada unit test, ya dia tidak akan baca ke dalam package-nya. Nah, gimana kalau teman-teman pengen beneran running unit test plus semua package yang ada di dalamnya? Teman-teman bisa gunakan perintah ini.
Jadi titik slash titik 3 kali. Ini otomatis dia akan ngerunning unit test di package sekarang dan package-package yang ada di dalamnya. Jadi di sini saya clear dulu, teman-teman bisa gunakan go test -v titik slash titik 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 3 kali. Enter, maka dia akan ngerunning di semua package ya. Kalaupun ada 5 atau 10 package, semua package akan di running unit testnya. Jadi seperti ini cara teman-teman membuat dan juga merunning unit test di Golang. Sekarang kita akan bahas tentang menggagalkan tes. Sebelumnya kan kita menggagalkan unit testnya menggunakan panic ya. Nah ini sebenarnya bukan hal yang bagus. Kenapa? Oke, kita akan coba lihat. Jadi sebelumnya di sini kan kita unit testnya jalan semua ya. Nah sekarang kita akan bikin unit testnya gagal. Kalau unit testnya jalan semua sih mungkin nggak masalah ya. Teman-teman saya masuk ke folder helper dulu. Go test gitu ya, -v. Ini sukses-sukses saja ya. Gimana kalau gagal? Nah, saya ganti ya. Misalnya kode programnya salah, keluarnya malah hi name ya, bukan hello. Oke, kita coba lagi. Go test -v. Nah, lihat yang terjadi ini error. Kalau teman-teman perhatikan errornya, dia cuma ngerunning satu unit test ya, unit test function. Jadi ketika dia running, setelah itu dia ketemu panic, otomatis programnya berhenti ya. Program Golangnya kan kalau ketemu panic yang tidak direcover, dia otomatis mati ya si programnya. Jadi ini pun otomatis mati. Artinya apa? Artinya kalau ada puluhan atau bahkan ratusan unit test gitu ya, kita ketemu satu panic aja udah otomatis error gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak bagus kalau kita mau membuat si unit test itu error atau menggagalkan unit test ya menggunakan panic. Jadi ada mekanisme untuk menggagalkan tes itu yang lebih baik di Golang unit test ini. Oke. Jadi Golang sendiri sudah menyediakan cara untuk menggagalkan unit test menggunakan testing.t ya stretch-nya yang testing.t ini. Terdapat function yang namanya fail, ada juga fail now, ada juga error, dan juga fatal. Ini digunakan semuanya untuk menggagalkan unit test. Nah lantas untuk apa sih perbedaannya? Apa aja ini ya, 4 ini? Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi pertama dari fail dan juga fail now. Jadi, terdapat dua function untuk menggagalkan unit test, yaitu fail dan juga fail now. Lantas, apa bedanya antara dua ini? Fail akan menggagalkan unit test, namun tetap melanjutkan eksekusi unit testnya. Jadi, kalau teman-teman ada kode program, teman-teman ketemu fail gitu ya, maka unit test tersebut akan dianggap gagal, tapi dia akan dieksekusi ke kode program selanjutnya. Ingat ya, kode program selanjutnya, bukan tes selanjutnya, bukan. Tapi kode program selanjutnya. Ya. Tapi di akhirnya, setelah ketemu akhir program unit testnya gitu ya, maka dia tetap akan dianggap sebagai gagal. Nah, kalau fail now itu mirip kayak fail, cuma bedanya dia akan menggagalkan unit test saat itu juga. Jadi saat ketemu function fail now, itu langsung saat itu juga digagalkan. Artinya tidak akan dieksekusi lagi kode program selanjutnya, tapi tetap akan dilanjutkan ke function unit test selanjutnya. Oke, jadi contohnya. Ini kita ganti ya, kita akan ganti menjadi T ya, dari parameter fail. Lalu di sini saya tambahkan untuk mengecek aja, misalnya, ini tes hello world done. Ini juga di sini saya tambahkan, ini tes hello world Kennedy ya. Ini tes hello world, misalnya echo ya, seperti ini tes hello world echo, seperti ini. Oke, selanjutnya ini udah menjadi fail, ini kita ganti menjadi fail now. Jadi t.fail now. Oke, nah ini kan udah kita ganti ya jadi high, artinya kan seharusnya ini unit testnya gagal semua. Nah kita lihat perbedaannya, jadi saya akan running yang ini dulu, test hello world echo. Jadi go test -v -run sama dengan test hello world echo. Nah lihat apa yang terjadi, jadi dia tetap fail ya, statusnya fail ya di sini fail, tapi teman-teman perhatikan di sini ada yang test hello world echo done. Artinya ketika masuk ke sini ya tidak sama dengan hello echo, dia akan masuk ke sini, dia dibilangnya error ya, t.fail. Nah, tapi dia tetap ngelanjutin ke bawah. Jadi kode program ini tetap dieksekusi. Jadi ini kalau fail. Jadi kalau fail itu tetap ke bawahnya dieksekusi. Nah, lantas kalau misalnya menggunakan fail now, kita lihat, coba ini saya eksekusi ya. Go test -v -run sama dengan test hello world Kennedy. Nah, teman-teman perhatikan, lihat. Di sini fail dan ini tidak keluar. Test hello world Kennedy-nya tidak keluar.
Ya, artinya apa? Artinya ketika menemui fail now, dia otomatis error, ya, unit testnya fail, dan dia langsung berhenti. Jadi tidak akan dilanjutkan ke bawah sini. Kalau teman-teman running dua-duanya, go test min v, ya, ini dua-duanya running, ya. Ini yang test hello world running, tapi tetap ya test hello world echo dan-nya keluar. Nah, tapi yang ini test hello world Kennedy, dia nggak keluar, ya. Jadi kalau fail now, kode program di bawahnya ini tidak akan dieksekusi. Jadi ini bedanya kalau teman-teman mau pakai yang fail atau juga fail now. Jadi teman-teman jangan pakai panic lagi ya untuk menggagalkan sebuah unit test. Nah, selain fail dan juga fail now, ada juga yang namanya error dan juga fatal. Error function ini lebih seperti melakukan log print error. Namun setelah melakukan log error, dia akan secara otomatis memanggil function fail. Jadi ini mirip kayak kadang-kadang kalau di sini fail gitu ya, teman-teman nggak tahu failnya itu alasannya apa. Nah, kadang-kadang kan kita pengen ngasih alasan gitu ya, ini alasannya kenapa gagal gitu. Nah, teman-teman harusnya bisa menggunakan error. Error ini ada argumennya, teman-teman silakan masukkan argumennya yang nanti akan di print out. Tapi setelah nanti manggil error ya, di dalam kode program errornya sendiri itu dia akan manggil fail. Jadi mirip kayak langsung nge-print errornya, detailnya, habis itu manggil fail. Nah, atau yang fatal. Fatal itu mirip error, hanya saja yang dipanggil itu adalah fail now. Jadi kalau manggil fatal langsung berhenti berarti ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi contohnya, kalau kode program error, teman-teman cukup t.error ya, di sini apa gitu ya. Saya itu kalau fatal tinggal t.fatal. Lalu di sini tinggal panggil yang fatalnya. Oke, kita akan coba. Jadi ini kita ganti ya, jangan fail, karena kalau fail kita tidak bisa memberikan informasi tambahan. Jadi kita ganti menjadi error. Error misalnya, result must be hello echo. Jadi result harusnya hello echo, lalu kalau di sini kita ganti lagi, t.fatal. Result must be hello Kennedy. Oke, selesai. Kita coba running lagi. Selesai ya. Dua-duanya error, yang ini tes hello echo error ya. Dia akan keluarnya mana ya? Nah ini nih. Sorry ini ya. Tes hello echo, dia keluarnya result must be hello echo. Jadi harusnya itu resultnya ini, dan ini dikasih tahu di baris 13. Jadi kalau kita klik ini baris 13 ini. Dan ini juga yang tes hello world Kennedy ya, keluar result must be hello Kennedy. Jadi ini ada detail log yang kita print di sini. Nah, di sini. Jadi, kalau saya sih lebih menyarankan menggunakan fatal dan juga error ya, dibanding menggunakan fail dan juga fail now. Kenapa? Karena kita bisa menambahkan informasi kenapa unit test kita gagal. Jadi dari sini kita bisa lihat detailnya di mana gagalnya gitu ya, di baris keberapa, dan juga detail gagalnya kira-kira apa. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen menggagalkan sebuah unit test. Nah, udah pasti kan ini gagal ya. Kalau gagal ya teman-teman tinggal benerin. Tinggal benerin ya ini ganti lagi. Contohnya hello, seperti ini. Kalau sekarang harusnya sukses semua. Nah, pas semua ya. Jadi ini menggagalkan unit test. Sekarang kita akan bahas tentang assertion. Melakukan pengecekan di unit test secara manual menggunakan if-else yang sebelumnya sudah kita praktekkan itu lama-lama sih bikin nyebelin ya, karena terlalu banyak if-else yang harus kita cek. Apalagi kalau misalnya kita mau mengecek hasil sebuah function di mana function tersebut return-nya kayak sebuah struct yang banyak banget atributnya, kayak 10 gitu ya. Nah, itu capek banget kalau kita harus menggunakan if-else ya untuk pengecekan 10 atribut tersebut. Jadi lumayan menyebalkan lama-lama. Nah, apalagi jika data-datanya harus dicek itu banyak ya. Oleh karena itu sangat disarankan untuk menggunakan assertion untuk melakukan pengecekan. Assertion itu apa? Assertion itu semacam library ya, atau semacam mekanisme cara untuk melakukan pengecekan. Nah, sayangnya di Golang itu tidak menyediakan package untuk ngelakuin assertion. Jadi ya, bawaan dari unit testnya atau testing package-nya si Golang sayangnya tidak menyediakan. Sehingga kita butuh menambahkan yang namanya library atau framework ya untuk melakukan si assertion ini. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah library ya untuk ngelakuin assertion di Golang yang paling populer, yaitu adalah Testify. Jadi Testify ini kita bisa gunakan untuk ngelakuin assertion. Kita bisa menggunakan library ini untuk melakukan assertion, bahkan ada juga mocking dan sebagainya, nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah source code-nya di sini, jadi dia open source juga. Teman-teman bisa
lihat di sini dan teman-teman bisa menginstalnya ya menggunakan Go modul dengan perintah go get lalu di sini lokasinya. Oke, jadi ini kalau kita buka linknya. Jadi di sini saya maximize dulu sebentar. Nah, ini di bawah sini ada caranya installation-nya ya, tinggal kita go get ya. Jadi go get github.com/stretcher/testify. Ini kita akan copas. Saya akan masukkan ke sini, saya buka. Ya, saya masuk ke modul saya, di sini tinggal go get. Tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Ini pastikan di Go modulnya sudah ada ya ini. Selesai ya, sudah ada require ini. Oke. Nah, artinya sekarang kita sudah bisa menggunakan assertion yang bawaan dari Testify. Jadi kalau teman-teman baca dokumentasinya di sini ada bagian yang namanya assertion ya di sini. Nah, ada assert. Jadi ada sebuah package di dalam Testify ini namanya assert. Jadi assert ini digunakan untuk ngelakuin assertion. Jadi mengecek. Jadi contohnya di sini assert equal ya. Di sini T-nya, testing ininya, parameternya. Lalu di sini expected-nya berapa ya yang kita inginkan dan di sini parameternya. Result-nya, result dari testing kita. Kalau dia hasilnya equals ya berarti dia harus sama ini. Kalau beda otomatis error. Errornya teman-teman bisa tambahkan detailnya di sini. Nah, atau assert not equal, jadi memastikan bahwa dua data ini tidak boleh sama ya. Di sini expected-nya apa? Di sini ininya result dari testing kita. Dan banyak lagi ada nil, not nil dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman bisa ekspor sendiri. Kita akan coba ya. Jadi saya akan coba ngerubah yang tadi. Jadi kan tadi kan kita pengecekannya kalau resultnya tidak sama dengan hello echo contohnya ya, seperti itu. Nah, kita akan ganti. Kita akan ganti cukup sederhana menggunakan assert.equals ya, tinggal hello echo. Jadi kita pastikan bahwa si result ini nilainya sebenarnya harus hello echo. Nah, kalau misalnya tidak sama, artinya gagal, maka equals ini akan menjadikan si testing ini gagal. Dia otomatis akan manggil fail ya, manggil fail function miliknya si T. Jadi teman-teman tidak perlu memanggil secara manual si failnya. Jadi udah otomatis dipanggil oleh si equals ini. Oke, kita akan coba. Jadi di hello world test-nya di sini saya akan bikin function baru ya. Di atas aja di sini function test hello world assert ya. Oh, di sini T testing T ya. Selesai. Jadi di sini kita cukup saya copas saja biar cepat. Lalu di sini tinggal kita assert gitu ya, titik equal. Di sini adalah T-nya ya, di sini adalah expected-nya. Expected itu apa yang kita harapkan, value apa yang kita harapkan. Ya, kita harapkannya adalah hello echo ya, balikannya. Ini jangan lupa ya diimport yang ini. github.com/stretcher/testify/assert. Lalu di sini adalah parameter ini adalah actualnya atau result dari hasil testing kita. Lalu kalau teman-teman mau menambahkan message, silakan di sini tambahkan message. Contohnya misalnya ya kayak tadi sih, kayak apa? Result must be hello echo misalnya seperti ini. Oke, karena dia memanggil fail ya, kalau misalnya gagal dia manggilnya fail, maka teman-teman masih tetap bisa menambahkan kode program di bawahnya. Contohnya misalnya di sini test hello world with assert done. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba running ini ya. Saya akan copas. Saya akan masuk lagi ke modul helper. Oke, tinggal go run min v min run sama dengan test hello world assert. Oke, sorry bukan go run tapi go test. Hasilnya pas ya. Pas artinya sukses. Kenapa? Karena memang benar hello world-nya ekspektasinya adalah hello echo. Oke, kalau kita ganti ini menjadi high artinya kan gagal ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, lihat gagal, bahkan lebih detail di sini. Ini menariknya kalau kita menggunakan si testify ini. Jadi di sini nge-running test hello world assert, lalu di sini gagal ya, errornya detailnya bisa lihat di baris ke-11 ya. Di sini baris 11. Errornya adalah tidak sama. Jadi kan kita harapannya adalah sama, ternyata dia tidak sama.
Ekspektasi kita adalah hello echo, dan ternyata kita dapat datanya adalah hi echo. Jadi ini tidak sama. Bahkan dikasih div-nya, perbedaannya di mana kira-kira di sini. Jadi perbedaannya di sini nih. Jadi ini minus artinya beda ya, hello, dan di sini plus. Jadi ini beda hello dan hi, kalau belakangnya tetap sama. Dan ini detail message-nya, result must be hello echo, yang result yang di sini. Jadi ini kalau kita menggunakan assertion, tapi teman-teman masih tetap bisa ngelihat ini. Test hello world with assert done. Jadi ininya keluar. Karena si assert ini tetap dia akan manggil yang namanya fail. Jadi kalau gagal dia manggilnya fail, bukan fail no. Jadi ini kalau teman-teman menggunakan assertion ya. Jadi kalau bisa sih next-nya teman-teman jangan manual pakai if else seperti ini ya. Jadi teman-teman pakainya assertion. Jadi di sini banyak ya. Ada equal gitu ya, ada not equal dan sebagainya, ini banyak banget lihat. Teman-teman bisa explore satu persatu. Next-nya itu kalau di Testify itu ada juga yang namanya require. Nah, apa bedanya assert dan require? Testify menyediakan dua package ya untuk assertion. Yang pertama adalah assert yang sebelumnya kita udah praktekkan, dan yang kedua adalah require. Saat kita menggunakan assert, jika pengecekannya gagal, maka assertnya akan memanggil fail ya. Sudah kita bahas. Nah, artinya eksekusi unit test akan tetap dilanjutkan karena cuma manggilnya fail. Nah, sedangkan jika kita menggunakan require, jikalau pengecekannya gagal, maka require akan memanggil fail no. Jadi ini bedanya assert sama require. Kalau assert dia manggilnya fail, kalau require dia manggilnya fail no. Otomatis kalau dia manggilnya fail no, eksekusi unit testnya tidak akan dilanjutkan ke bawahnya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan require. Jadi kalau menggunakan require, teman-teman cukup import yang dari package-nya github.com/stretcher/testify/require. Ya, jadi di sini require titik. Function-functionnya sama sih, mirip assert, ada equal, not equal, nil, not nil, dan sebagainya. Oke, kita akan coba. Jadi saya akan copas saja ya yang ini. Saya akan copas ke atas, di sini berarti pakainya require. Jadi di sini kita pakainya require ya. Equals, seperti ini. Jangan lupa diimport yang ini. Oke, selesai. Ini with require. Harapannya sih ini nggak pernah di print ya. Kenapa? Karena kan require itu dia manggil fail no. Jadi kalau di sini gagal, dia harusnya otomatis langsung gagal. Nggak akan pernah dipanggil si ininya. Oke, kita akan coba. Oke, saya akan clear dulu. Tinggal go test min v min run sama dengan test hello world require. Nah, oke. Teman-teman perhatikan di sini test hello world require, errornya baris ke-12 ya. Dan di sini sama seperti tadi sih, ekspektasi kita hello echo, dapatnya hi echo. Lalu di sini message-nya apa, dan kalau teman-teman perhatikan di bawahnya tidak ada yang kata ini, test hello world with require done. Ya, ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya, karena tadi require itu dia manggilnya adalah fail no. Jadi ini assertion menggunakan testify. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan ngelakuin assertion ya, pengecekan apakah datanya valid atau enggak itu secara manual menggunakan if else. Jadi silakan gunakan library assertion. Di sini saya menggunakan testify, kenapa? Karena saat ini yang paling populer di Golang yaitu adalah testify. Sekarang kita akan bahas tentang skip test atau membatalkan tes. Ingat ya, ini membatalkan, bukan menggagalkan. Kalau menggagalkan kan otomatis unit testnya jadi fail ya. Tapi kalau membatalkan, skip test, itu unit testnya bakal di-ignore. Kadang dalam keadaan tertentu kita ingin membatalkan sebuah eksekusi unit test. Misal saja mungkin kalau teman-teman bikin sebuah unit test yang cuma bisa jalan di Windows, contohnya seperti itu. Nah, otomatis kan kalau di runningnya di Mac ya teman-teman harusnya skip ya tesnya ya. Jadi artinya dibatalkan sih tesnya. Di Golang juga kita bisa membatalkan sebuah eksekusi unit test jikalau kita mau. Nah, untuk membatalkan unit test kita bisa menggunakan function yang namanya skip. Ini ada di dalam struct testing.t. Caranya seperti apa? Jadi teman-teman cukup menggunakan t.skip. Lalu teman-teman tinggal masukkan informasi kenapa ini di skip misalnya seperti itu. Jadi kalau menemukan skip ya atau dipanggil si function skipnya, otomatis kode program di bawahnya tidak akan dieksekusi. Artinya si Golang unit testnya dia ngerti, oh ternyata function ini akan di skip. Contohnya di sini. Contohnya saya ngecek ya, kalau runtime.gos atau Go operating systemnya sama dengan Darwin. Jadi kalau macOS kan keluarnya Darwin ya. Kalau Windows mungkin keluarnya jadi Windows juga. Nah, kalau saya sistem operasinya adalah Darwin atau Mac, maka saya akan skip testingnya. Jadi di sini tidak akan dieksekusi.
Jadi teman-teman bisa seperti ini. Jadi tinggal t.skip untuk men-skip atau membatalkan eksekusi unit test. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan bikin sebuah function unit test baru namanya test skip. Oke, di sini testing t. Oke, selanjutnya berarti kita cek kalau OS apa ya tadi saya lupa, runtime, sorry. Runtime.gos sama dengan gitu ya, Darwin. Maka saya akan skip t.skip. Skipnya karena apa gitu ya, misalnya only run on, cannot run on Mac OS, contohnya seperti ini. Habis itu teman-teman di bawahnya silahkan bikin unit testnya. Contohnya ini. Nah, artinya sekarang kalau dia detect sistem operasinya adalah Darwin, maka kita akan skip. Oke, untuk memastikan kita akan coba ya. Saya akan coba di sini, saya clear dulu, go test min v min run sama dengan test skip. Nah, lihat di sini, keluar dia skip. Tapi statusnya masih tetap pas, artinya sukses ya. Jadi skip itu bukan gagal ya, tapi memang dibatalkan, nggak jadi di running gitu ya. Dan di sini keluar alasannya, cannot run on macOS. Jadi seperti ini kalau teman-teman ada ya kondisi-kondisi di mana teman-teman, oh unit test ini nggak bisa running di keadaan tertentu misalnya ya. Nah teman-teman bisa gunakan si skip function ini. Sekarang kita akan bahas tentang before dan juga after test. Biasanya dalam unit test kadang kita ingin melakukan sesuatu sebelum dan setelah sebuah unit test dieksekusi ya. Jikalau kode yang kita lakukan sebelum dan setelah selalu sama, misalnya antar unit test, nah maka membuat manual di unit test function adalah hal yang membosankan, ya. Karena terlalu banyak duplikat code nantinya. Jadi kalau di function A, bikin dulu A misalnya, habis itu selesai dihapus A-nya gitu. Ternyata di function B juga sama, ngelakuin hal yang sama. Itu kan membosankan ya, gitu lagi gitu ya. Nah, untungnya di Golang terdapat fitur yang namanya testing.m. Jadi ada sebuah struct namanya m di dalam package testing. Fitur ini bernama main atau main test, di mana digunakan untuk mengatur eksekusi unit test. Jadi sebenarnya tidak ada bawaan before dan after test sebenarnya. Yang ada adalah mengatur eksekusi unit test menggunakan main ya, main test. Nah, tapi hal ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan before dan juga after sebuah unit test dieksekusi. Untuk mengatur eksekusi unit test, kita cukup membuat sebuah function namanya adalah test main. Jadi harus test main ya, nggak boleh di luar ini. Lalu kita tambahkan parameter yang namanya testing.m ya, jadi struct testing m ini. Nah, jikalau terdapat function test main, maka si Golang akan otomatis ya dia akan mengeksekusi si test main tersebut ya tiap kali menjalankan unit test di dalam sebuah package. Nah, dengan ini kita bisa mengatur before dan after unit test sesuai dengan yang kita mau. Nah, tapi perlu diingat, function test main ini hanya akan dieksekusi satu kali per package-nya. Ya, jadi bukan tiap ada function unit test akan dieksekusi dulu test main-nya, enggak, tapi sekali doang. Jadi sebelum semua unit test di dalam satu package itu dieksekusi, maka test main dieksekusi. Seperti itu. Ya, jadi bukan setiap kali function ada gitu ya, tapi per package satu kali. Oke, contohnya seperti ini. Kita bikin sebuah function test main ya. Setelah itu teman-teman silakan masukkan parameter testing.m ya. Lalu teman-teman di sini melakukan sesuatu sebelum unit testnya dieksekusi, di sini setelah. Nah, untuk mengeksekusi semua unit test, teman-teman gunakan m.run. Jadi kalau m.run, otomatis semua unit test dalam package tersebut akan dieksekusi. Jadi teman-teman bisa menambahkan kode sebelum ya, setelah itu di sini dieksekusi, lalu di sini setelah. Jadi ya, walaupun ini sebenarnya bukan before dan after, tapi teman-teman bisa memanfaatkan fitur main test ini sebagai before dan after. Oke, kita akan coba. Jadi di sini ya, kita kan ada punya banyak unit test. Teman-teman bisa bikin di sini function test main, di mana parameternya adalah testing.m. Lalu untuk mengeksekusi semua unit test, teman-teman harus panggil m.run. Jadi harus dipanggil run-nya. Kalau nggak dipanggil, dia nggak akan dieksekusi unit testnya. Nah, artinya di sini teman-teman bisa melakukan before dan after. Jadi di sini before ya. Dan di sini after. Jadi sebelum unit test, teman-teman mau ngelakuin apa dulu nih? Misalnya teman-teman bikin
koneksi ke database lah, atau apapun itulah, terserah. Di sini teman-teman bisa. Contohnya saya print out aja ya, biar lebih simple. Minimal teman-teman sekarang udah tahu cara kerjanya. Jadi di sini before unit test. Nah, di sini after unit test contohnya. Selesai ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba running. Saya akan running semuanya ya. Jadi go test min v, kita lihat hasilnya. Oke, ini fail ya. Karena sebelumnya belum kita rubah nih. Ininya masih high. Tapi teman-teman perhatikan ketika kita go test ya, di sini ada keluar before unit test. Jadi dia dieksekusi. Saya itu unit testnya dieksekusi. Unit test, test keep, test hello dan sebagainya semua dieksekusi. Setelah semua selesai ya, maka ini dieksekusi lagi after unit test. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan ya si testman ini untuk lakukan sebelum ya semua unit test berjalan dan setelah unit testnya berjalan. Kalau kita benerin ini misalnya hello, kita running lagi, saya clear dulu. Nah, selesai. Di sini tetap ya before unit test dan di sini after unit test. Jadi nggak peduli unit testnya sukses atau gagal, si before dan after-nya tetap dieksekusi. Jadi ini adalah fitur testman yang bisa teman-teman gunakan untuk before dan after unit testing. Ingat ya, ini cuma jalan di satu package. Jadi kalau teman-teman nanti bikin package yang lain, itu testman-nya tidak akan dieksekusi. Jadi teman-teman di package yang lain pun harus bikin testman lagi. Sekarang kita akan bahas tentang subtest. Golang itu mendukung fitur pembuatan function unit test di dalam function unit test. Jadi ada function ya di dalam function, itu namanya adalah subtest. Memang ini sedikit aneh gitu ya. Nah, fitur ini memang aneh dan jarang sekali dimiliki bahasa pemrograman lain, karena mungkin beberapa bahasa pemrograman lain mungkin ada yang tidak bisa bikin function di dalam function misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, di Golang itu bisa kita lakukan, namanya adalah subtest, dan ini banyak sekali digunakan dan memang sudah lumrah ya digunakan untuk melakukan subtest namanya. Untuk membuat subtest, kita bisa menggunakan function run milik si struct t-nya ya. Jadi tinggal t titik run. Nanti di dalamnya teman-teman bisa bikin sebuah function unit test lagi. Nah, seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa t titik run. Di sini nama subunit testnya apa ya? Habis itu di sini function unit testnya. Mirip kayak bikin function biasa. Jadi function t, parameternya sama ya, testing t. Oh, teman-teman di sini silakan bikin si unit testnya. Ini juga sama ya. Teman-teman bisa bikin lebih dari satu. Jadi intinya sekarang kita punya test subtest, di dalamnya ada bikin ya function test subtest, ini unit testnya. Ini adalah subtestnya, ada Eko dan ada Kurniawan. Nah, oke, kita akan coba buat ya. Jadi di sini saya akan bikin function test subtest ya. Di sini t testing t. Oke, jadi di sini tinggal cukup t titik run ya. Nama subtestnya apa? Eko misalnya. Habis itu di sini teman-teman bikin function unit testnya. Habis itu kalau bikin lebih dari satu, tinggal tambahkan lagi run. Contohnya di sini Kennedy ya. Kennedy apa Kurniawan? Oke, Kurniawan. Kita samakan aja ya. Function seperti ini. Oke, di sini isinya apa ya? Teman-teman terserah bikin unit test saja. Contohnya saya akan copas yang ini. Ini saya akan copas ya. Ini saya copas, coba ganti menjadi Kurniawan. Selesai. Jadi sekarang kita kalau nge-running testing ini, maka sebenarnya dia akan nge-running dua subtest. Subtest ini dan subtest ini. Oke, coba teman-teman perhatikan. Sekarang kita akan coba go run ya. Go test, min v, min run, sama dengan saya akan tes yang tes subtest saja. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua subtest. Ya. Jadi pertama dia nge-running ini, tes subtestnya ya, benar yang ininya, yang function yang paling besarnya. Habis itu dia nge-running subtest. Jadi tes subtest / echo dan tes subtest / Kurniawan. Seperti ini. Dan di sini pun ini pas ya. Ini pas dan ini pas. Jadi kalau di sini teman-teman salahkan, misalnya hi Kurniawan seperti ini, kalau teman-teman running. Nah, bisa dilihat ya. Di sini dia nge-running ini ya. Dan di sini error. Errornya adalah yang hello Kurniawan ini.
Jadi di sini detailnya kalau totalnya adalah fail ya, karena tes subtestnya fail, tapi ini sukses ya. Tes subtest Eko-nya sukses. Kalau ini tes subtest Kurniawannya fail. Jadi teman-teman bisa lihat mana subtest yang fail. Seperti itu. Jadi ini hello ya. Nah, gimana kalau teman-teman pengen menjalankan subtestnya saja? Ya, jadi kita kan sudah tahu ya untuk menjalankan unit test functionnya saja, kita bisa gunakan perintah ini, gotest -run, di sini nama test functionnya. Nah, jikalau kita ingin menjalankan hanya salah satu subtestnya saja, kita bisa gunakan perintah gotest -run, di sini test functionnya, slash ya, di sini nama subtestnya. Ya. Jadi teman-teman kalau pengen bisa seperti ini, atau kalau pengen teman-teman pengen menjalankan semua unit test ya, semua function unit test, tapi pengen semua subtestnya yang nama subtestnya ini. Nah, teman-teman bisa seperti ini. Jadi ini depannya nggak peduli mau function testnya apa, yang penting subtestnya ini. Nah, itu juga bisa. Oke, kita akan coba. Jadi sekarang kita pengen running yang subtestnya echo saja ya. Jadi teman-teman gunakan perintahnya gotest -v -run sama dengan test subtest ya slash echo. Nah, perhatikan ini tes subtestnya di running ya, dan dia cuma ngerunning yang echo saja ya. Yang Kurniawannya tidak di running, atau teman-teman bisa kayak gini. Tes subtest run echo. Nah, ini. Nah, dia akan ngerunning semua unit test yang ada kata echo-nya. Nah, lihat. Di sini ada echo, di sini ada echo ya. Dan ini juga echo. Jadi teman-teman ya bisa seperti itu. Kalau pengen lebih bagus sih ya kayak gini ya. Jadi spesifik langsung di sini nama test function-nya, di sini nama subtest-nya. Jadi ini tentang subtest. Sekarang kita akan bahas tentang table test. Sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya subtest ya. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya dengan subtest kita bisa membuat tes secara dinamis ya, karena kita membuat subtest itu cukup menggunakan function run. Jadi berapa kali pun teman-teman bikin sebenarnya bisa, jadi dynamic lah istilahnya. Nah, dan fitur subtest ini biasa digunakan oleh banyak programmer Golang untuk membuat tes dengan konsep table test. Nah, nggak usah bingung, tenang, sebenarnya ini simple banget konsepnya. Jadi table test itu adalah di mana kita menyediakan data berupa slice yang berisi parameter dan ekspektasi dari hasil unit testnya. Lalu slice tersebut kita iterasi menggunakan subtest. Oke, jadi sebelum saya bahas atau kasih contoh tentang table test, kita lihat problem gimana masalahnya kalau bikin tes secara manual. Oke, contohnya. Sebelumnya kan kita sudah bikin ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman bikin contohnya, kalau tesnya ini nih, yang tes Hello World Eko gitu ya. Ini ada Hello World Kennedy. Gimana kalau saya pengen nambahin Hello World Kurniawan? Maka saya akan copas lagi nih. Hello World Kurniawan. Ini isinya diganti menjadi Kurniawan gitu ya. Ini Kurniawan gitu ya. Ini Kurniawan, ini Kurniawan gitu. Nah, gimana kalau saya mau masukin Budi, Joko, dan seterusnya? Ini kan saya copas-copas terus ya. Jadi terlalu banyak kode unit test. Padahal isinya sebenarnya sama, sebenarnya itu juga, cuma bedanya parameter ini doang gitu ya. Nah, hal tersebut sebenarnya bisa kita apa ya istilahnya kecilin ya, jadi menggunakan subtest. Jadi contohnya seperti ini. Tapi subtest pun tetap sama. Saya akan copas-copas terus gitu ya. Ini copas lagi gitu ya. Ini menjadi misalnya Kennedy. Ini akan kita ganti menjadi Kennedy. Ini juga diganti menjadi Kennedy. Ini Kennedy dan seterusnya. Kalau saya Budi, Joko dan seterusnya, saya harus copas lagi ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, lebih baik teman-teman bikin konsep yang namanya table test. Jadi table test itu teman-teman bikin slice dulu atau array ya. Isinya adalah kira-kira request-nya apa dan ekspektasinya seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ngelakuin iterasi ya. Habis itu running menggunakan si subtest. Nah, seperti apa? Jadi seperti ini jadi nanti konsepnya. Jadi teman-teman pertama bikin sebuah struct, misalnya di sini struct-nya terserah teman-teman ya. Saya di sini isinya nama ya, nama si subtest-nya apa. Habis itu di sini request-nya, kira-kira request-nya apa, dan di sini ekspektasinya. Ini sesuaikan dengan apa yang kita mau tes ya. Kebetulan kan kita mau tesnya function hello world, di mana di sini parameternya cukup string ya, dan ekspektasinya juga string. Jadi saya bikin. Habis itu teman-teman silakan masukkan sebanyak-banyaknya ya. Contohnya di sini saya nama subtestnya Hello World Echo, habis itu requestnya Echo gitu ya. Ekspektasinya adalah Hello Echo. Saya itu di sini Hello World Kurniawan, requestnya adalah Kurniawan dan ekspektasinya adalah Hello Kurniawan.
Selanjutnya yang saya lakukan adalah kita ngelakuin iterasi ya, ngelakuin for terhadap tes ini ya. Lalu teman-teman cukup ngelakuin iterasi, habis itu ngerunning menggunakan subtest. Jadi di sini kita iterasi ya dari tes ini ya, kita akan iterasi menjadi tes name ya, nama ininya. Jadi kita ngambil yang name ini, contohnya di sini Hello World dan juga ini Hello World Kurniawan. Lalu kita masukkan request-nya, jadi tes.request kita ambil parameternya, masukkan ke function Hello World, result-nya ini, lalu kita expect kalau result-nya itu harus sama dengan expected-nya, sama dengan ini. Jadi seperti ini konsep table test. Nah, kalau suatu saat teman-teman butuh menambah lagi, tinggal tambah lagi data ini. Jadi teman-teman nggak perlu ngelakuin copas-copas lagi, cukup tambah datanya aja. Oke, kita akan coba bikin ya. Di sini saya akan bikin function test ya. Test table hello world contohnya. Lalu di sini testing ya. Selanjutnya di sini yang kita lakukan adalah kita bikin tesnya. Tesnya sama dengan ini adalah struct ya. Struct array. Sorry, slice. Teman-teman terserah sih. Mau bikin dulu type-nya struct boleh, tapi saya langsung aja ya. Capek ya kalau harus bikin type-nya dulu. Jadi langsung aja. Di sini kita bikin slice struct, di mana dia punya name, string. Setelah itu request-nya string. Expected-nya string. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan masukkan isi dari tiap ininya, tiap slice-nya, terserah mau berapa banyak. Contohnya di sini saya bikin namanya yang pertama subtest-nya nanti echo gitu ya, atau terserah ya, echo aja sih nggak apa-apa. Echo, request-nya berarti echo juga, expected-nya berarti harus hello echo ya. Lalu kalau misalnya Kurniawan, berarti nanti subtest-nya namanya Kurniawan, request-nya adalah Kurniawan juga, nanti ekspektasi dari function result hello world-nya adalah hello Kurniawan pastinya. Lalu kalau Kanedi, ya silakan masukkan di sini Kanedi. Lalu di sini Kanedi lagi. Nah, selanjutnya apa? Setelah teman-teman bikin tabel tesnya, ya, jadi array tesnya, atau slice tesnya, teman-teman ngelakuin perulangan. Kita akan for, ya, kita indeksnya di-ignore aja, habis itu tes ya, dari range test, seperti ini. Lalu teman-teman apa yang dilakukan? Ya, simple, tinggal bikin subtest. Diambil dari test ya, titik, name-nya, habis itu bikin function subtest-nya. Lalu di sini teman-teman ya, seperti biasa, kita bikin result sama dengan hello world, diambil dari test titik request-nya ya, lalu tinggal assert, saya pakai require aja, require equal, ini harus test titik expected ya, sesuai dengan ekspektasi kita. Habis itu di sini result-nya. Selesai. Jadi selesai kita bikin tabel test namanya. Jadi ini konsep namanya tabel test, di mana kita definisikan kira-kira di sini datanya dan ekspektasinya, lalu tinggal running menggunakan perulangan. Jadi kalau teman-teman nggak perlu copas-copas seperti ini lagi ya, atau copas-copas apalagi bikin function-function seperti ini. Jadi cukup bikin satu function sebenarnya untuk unit testnya. Tinggal teman-teman masukkan request dan ekspektasinya seperti apa. Oke, kita akan coba running. Jadi ini saya copas ya. Go test min v min run sama dengan table hello world ini, nah keluar. Nah lihat keluar ya. Subtestnya yang Eko, Kurniawan, dan Kanedi. Kalau teman-teman butuh menambahkan lagi, sekarang nggak perlu copas, tinggal teman-teman tambahkan lagi ini datanya, misalnya Budi gitu ya, requestnya Budi dan ekspektasinya hello Budi. Sama misalnya Joko gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan datanya saja, Joko ini Joko. Kita coba running lagi. Nah hasilnya lihat keluar ya, yang Eko, yang Kurniawan, yang Kanedi, yang Budi, dan Joko. Jadi seperti ini namanya konsep tabel test. Jadi teman-teman nggak perlu lagi copas-copas si function unit test ya, ataupun copas-copas si subtest. Teman-teman cukup bikin slice yang isinya list of data dan ekspektasinya ya. Dan teman-teman tinggal lakukan iterasi untuk mengetes tiap data yang ada di dalam slice-nya.
Sekarang kita akan belajar tentang mock. Mock adalah objek yang sudah kita program dengan ekspektasi tertentu, sehingga ketika kita panggil objek tersebut, maka dia akan menghasilkan data yang sudah kita program di awal. Jadi kayak teman-teman bikin sebuah objek, tapi kita sudah tentukan gitu ya. Kalau manggil function ini, return-nya ini. Kalau panggil function ini dengan parameter ini, return-nya seperti ini. Jadi itu adalah objek yang namanya mock. Nah, mock adalah salah satu teknik dalam unit test di mana kita bisa membuat mock objek dari suatu objek yang memang sulit untuk ditesting ya. Jadi kalau ada satu objek itu sulit banget di testingnya, maka teman-teman gunakan mock. Misalnya kita ingin membuat unit test, namun ternyata ada kode program kita yang harus memanggil API call ke third party service misalnya. Contohnya kalau teman-teman bikin toko online, ada API call ke payment gateway. Nah, problemnya adalah kan kita nggak bisa ya ngetes si payment gateway karena itu bukan sistem kita gitu ya. Akhirnya kalau ada hal seperti ini, teman-teman lebih baik bikin mock. Jadi hal ini sangat sulit untuk dites ya. Karena unit testnya kita hanya harus selalu memanggil si third party service kalau beneran pengen dites gitu ya. Dan belum tentu responnya akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Jadi pada kasus-kasus seperti ini, cocoknya teman-teman bikin mock objek. Atau contohnya teman-teman mau ngetes kode program di mana ternyata kode program tersebut harus manggil database gitu ya. Nah kan kalau misalnya teman-teman harus jalanin, ya harus langsung connect ke database kan ribet ya. Harus bikin database-nya dulu, harus bikin tabelnya dulu, kalau ada data harus masukin datanya dulu, dan sebagainya. Jadi lumayan ribet. Jadi kasus-kasus seperti ini teman-teman lebih baik menggunakan si mock object. Dalam Golang sendiri itu tidak ada ya, jadi tidak ada fitur bawaan dari Golang, namun kita bisa menggunakan library Testify yang sebelumnya kita gunakan untuk membuat si mock object ya. Jadi teman-teman juga bisa gunakan Testify. Yang Testify mendukung pembuatan mock object sehingga cocok untuk kita gunakan ya ketika ingin membuat mock object. Nah, namun perlu diperhatikan, kalau desain program kita si kode Golangnya itu tidak bagus ya, tidak bagus lah istilahnya ya kode program desainnya, akan sulit untuk melakukan mocking. Jadi pastikan untuk melakukan desain kode programnya itu dengan baik. Walaupun teman-teman yang baru pemula banget mungkin agak susah ya bikin kode program yang beneran baik gitu ya, agar bisa intinya tuh kayak testable code gitu ya, jadi kode yang mudah untuk dites. Nah, biar lebih enak, saya akan sekarang coba bikin contoh kasus ya. Mudah-mudahan teman-teman kebayang desain kodenya seperti apa. Jadi kita akan bikin contoh kasus seperti ini. Jadi kita akan bikin sebuah aplikasi yang query ke database, tapi kita pengen ngetes logiknya, dan kita nggak mau nge-running database untuk nge-running unit testnya, seperti itu. Jadi kita akan coba kasusnya adalah membuat contoh aplikasi Golang yang melakukan query ke database. Di mana kita akan membuat layer-layer atau kode-kode ya, di mana ada yang namanya layer service, ini nanti kita tugasnya sebagai business logicnya. Ada layer repository, ini sebagai jembatan untuk melakukan interaksi ke database-nya. Nah, agar kode kita mudah untuk dites, disarankan agar membuat kontrak berupa interface. Jadi teman-teman jangan langsung bikin function untuk connect ke database. Jangan ya, itu nggak disarankan. Kenapa? Karena susah di mock-nya kalau kayak gitu. Jadi kalau mau teman-teman bikin yang namanya interface dulu. Interface untuk dijadikan sebagai kontrak. Jadi untuk repository idealnya bikin interface dulu, dan service pun idealnya bikin interface dulu. Tapi karena sekarang kita pengen fokus ngetes service, kita minimal bikin kontrak interface-nya untuk si repository. Oke, kalau teman-teman misalnya masih agak bingung, nggak masalah, tinggal diikuti aja ya sambil jalan. Oke, jadi pertama kita akan bikin sebuah struct ya, namanya adalah kategori. Ini sebagai entity. Entity maksudnya apa? Jadi entity itu kayak representasi tabel di database misalnya ya. Oke, kita akan bikin simple aja, cuma kategori, isinya cuma ID dan nama ya. Jadi di sini kita akan back dulu ke project kita. Saya close dulu. Di sini saya akan bikin package baru namanya entity ya. Lalu di sini saya akan bikin file entity.go. Sorry, bukan entity ya, saya hapus lagi, tapi kategori.go. Di sini kita bikin struct ya, dengan namanya kategori. Lalu di sini ID, string ya. Selanjutnya ada name, string juga. Jadi cukup dua seperti ini. Jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu ya. Oke, selanjutnya teman-teman perlu bikin repository. Nah, repository teman-teman jangan bikin sebuah function ke database langsung gitu ya. Tapi bikin kontraknya dulu. Kontraknya seperti apa? Jadi kita bikin type kategori repository, contohnya dia berupa interface.
Lalu kita bikin kontrak kalau dia itu punya function yang namanya find by ID, parameternya ID, return-nya adalah pointer entity kategori. Kalau misalnya ada datanya di database, misalnya dia balikannya adalah kategori, kalau tidak ada balikannya adalah nil, seperti itu. Oke, kita akan bikin ya. Di sini saya bikin package baru, namanya adalah repository. Selanjutnya saya bikin kategori underscore repository. Di sini kita bikin type interface ya, kategori repository. Oke. Di sini kita akan bikin function find by ID, di mana di sini parameternya adalah ID string, dan balikannya adalah pointer kategori entity. Selesai. Jadi ini kita bikin kontraknya. Jadi nanti ketika teman-teman bikin implementasinya, silahkan bikin implementasi kategori repository connect ke database, misalnya MySQL, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang namanya service-nya. Nah, service-nya sebenarnya idealnya teman-teman bikin ini dulu ya, bikin interface. Tapi di sini biar nggak ribet, saya akan langsung bikin struct-nya aja. Jadi bikin type kategori service ya, tipenya struct, di mana di sini butuh repository, yaitu adalah kategori repository. Seperti ini. Oke, jadi di sini saya bikin yang namanya package service. Lalu di sini saya bikin file baru namanya kategori service. Selanjutnya di sini kita bikin type struct ya, kategori service. Selesai. Nah, di sini kita bikin atribut repository. Repository di sini tipenya adalah repository kategori repository. Selesai. Lalu sekarang saya tambahkan sebuah metode ke kategori service-nya tersebut ya. Jadi kita bikin di sini kategori service. Service ya. Ups. Namanya adalah apa tadi, samakan aja ya, get. Get parameternya adalah ID string ya. Return value-nya adalah ini, entity kategori atau error. Jadi kalau tidak ada misalnya error ya, kalau ada kita balikin entity kategori. Jadi return value-nya adalah entity kategori atau error. Seperti ini. Oke, selesai. Jadi di sini kodenya simple, kita akan query ke repository find by ID. Kalau kategorinya nil, kita balikinnya adalah error gitu ya. Kalau kategorinya tidak nil, maka kita akan balikin data kategori ini. Jadi kategori kita ambil dari service.repository ya, .find by ID, ID dari parameter. Kalau misalnya if kategorinya sama dengan nil gitu ya, kita balikinnya kategorinya udah pasti nil ya. Return kategori, error ya, errors new. Contohnya di sini kategori not found. Nah, else-nya kita balikinnya return kategori ya, di sini nil. Jadi errornya tidak error. Jadi seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Jadi kode program kita dia butuh repository lah, satu find by ID. Kalau misalnya ada, maka dia kalau tidak ada, dia return kategori otomatis di sini nil juga ya. Nah, teman-teman bisa ganti nil, boleh sih kayak gini kalau mau, seperti ini. Ini return-nya nil gitu ya. Di sini errors, tapi kita tambahkan error detailnya apa, kategori not found. Itu kalau misalnya ada, baru kita balikin kategori dan errornya adalah nil. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita pengen ngetes si service ini, kategori service. Kalau kita ingin ngetes kategori service, artinya kita kan butuh atribut repository ya. Bayangkan kalau repository ini beneran connect ke database. Apa yang terjadi? Teman-teman harus running database-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, unit test itu idealnya teman-teman nggak ngerunning third party system apapun. Jadi nggak ngerunning database, nggak ngerunning web server, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini cocok untuk kita lakukan mocking. Nah, gimana untuk ngelakuin mocking? Nah, kita bisa menggunakan si testify mock. Jadi, teman-teman bisa menggunakan testify mock ya. Caranya seperti ini. Ya. Teman-teman detailnya bisa dibaca sih. Sebentar. Jadi di testify mock di sini ya. Di sini ada yang bagian mock. Nah, ini teman-teman kalau pengen lihat detailnya silakan di sini ya. Di sini cara ngelakuin mocknya. Jadi lumayan detail dan di sini ada documentation-nya juga, package-nya kalau teman-teman mau ya. Seperti ini. Teman-teman silakan baca lebih detailnya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Sekarang saya akan coba contohkan yang sederhana ya.
Oke, tadi kodenya mana? Mocking ya, ini, nah ini. Sorry, nah ini ya. Kita akan coba. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan coba bikin implementasi dari kategori repository, tapi yang versi mock-nya. Jadi di sini kita bikin tipenya adalah kategori repository mock. Jadi saya back dulu ke sini, masuk ke repository, package-nya saya bikin file baru ya. Di sini namanya kategori underscore repository underscore mock. Oke, di sini kita akan bikin struct ya. Tipe struct di sini kategori repository mock. Yang kita lakukan adalah kita bikin atribut mock di sini dengan tipenya adalah mock.mock punyanya si Testify ini. Jadi nanti kita berinteraksi dengan mock object yang ada di sini. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita implementasi si interface yang kategori repository untuk si struct ini. Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin function-function yang dibutuhkan. Di sini adalah find by ID. Jadi kita bikin find by ID. Jadi kita bikin function implementation untuk ini. Saya akan auto generate aja biar cepat. Oh, di sini kategori repository. Nah, jadi kita butuh ini. Repository. Ini saya akan pakai pointer. Find by ID. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin seperti ini. Oke, yang kita lakukan di sini berarti tinggal bikin program untuk si mock-nya. Jadi gimana caranya kita gini lakuin. Jadi kita panggil si repository ini titik mock terus call ya si parameter ID ini. Ya. Kalau misalnya dia return value-nya sama dengan nil, kita returnkan nil gitu ya. Kalau misalnya tidak, maka kita returnkan si data kategorinya. Oke, di sini mungkin teman-teman agak sedikit bingung. Oke, kita coba jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi kita intinya bikin manggil si mock-nya titik mock gitu ya. Called di sini parameternya. Parameternya apa? Parameternya adalah parameter yang ada di parameter ini ya. Jadi kalau di sini ada 5 parameter, teman-teman silakan masukkan contohnya ID, 2, 3 dan seterusnya. Tapi karena di sini cuma 1, maka dia akan kita cukup panggil 1. Nah, nanti di sini ya, dia itu akan mengembalikan value. Value-nya adalah arguments seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dia balikannya adalah ini, banyak sekali ya, array ya. Karena apa? Karena nanti ketika kita bikin program ya, kita program si mock-nya, itu belum bisa jadi return value-nya lebih dari 1. Jadi intinya dibikin return value-nya, teman-teman cek. Karena contohnya kalau di function find by ID cuma balikannya 1 data, dan dia bisa nil, kita cek. Ini kan arguments ya, datanya slice gitu. Jadi kita cek dulu, kalau misalnya arguments titik get ke data yang pertama itu sama dengan nil, kita akan returnkan nil lagi. Jadi kita balikan nil. Kalau tidak, berarti else-nya kita akan coba konversi ya. Jadi kategori sama dengan, jadi kita akan konversi ya. Jadi get, konversi menjadi kategori. Ya di sini adalah arguments titik get ya, get 0. Ini kebetulan kalau get 0 aja, balikannya itu adalah interface ya. Jadi kita harus konversi menjadi kategori. Jadi kita konversi menjadi kategori seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah kita return kategorinya. Tapi karena kategori ini adalah pointer, jadi kita tambahkan n depannya. Nah, selesai. Nah, artinya kode kita sebenarnya kode yang mock ini tidak memanggil si database, tapi memanggil si mock object yang ini. Jadi nanti mock object ini kita perlu program ketika implementasi unit testingnya. Jadi intinya itu adalah ketika kita manggil find by ID, kita akan manggil si mock-nya. Lalu kita cek return dari mock-nya. Kalau return-nya nil, kita balikin nil lagi gitu ya. Tapi kalau return-nya tidak sama dengan nil, maka kita akan balikin kategorinya. Jadi kita konversi menjadi kategori. Seperti ini. Oke. Kalau sampai sini mungkin masih bingung, kita next ya. Kita lihat implementasi dari unit test-nya seperti apa. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita bikin unit test-nya untuk kategori service. Jadi kita bikin kategori service mock, test ya. Kita akan bikin sebuah function test, namanya test kategori service get. Oke, selesai. Gimana bikin unit testnya? Jadi yang kita bikin unit testnya adalah yang pertama kita bikin kategori repository, tapi kita bikin dari mock. Ya. Jadi kita bikin dari mock,
Setelah itu kita bikin kategori service, lalu kita bikin kategori service, lalu repositorinya kita set dari si mock-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngelakuin program terhadap mock-nya. Contohnya kita program ya kategori repository titik mock on itu ketika find by ID dipanggil dengan parameter 1, maka kita akan returnkan nil. Seperti ini. Jadi bisa diprogram seperti itu loh gitu ya. Artinya apa? Artinya nanti ketika dipanggil di sini ya, ketika kita mock-nya di call dan parameternya di sini adalah 1 dan function yang manggilnya adalah find by ID, maka dia akan balikannya adalah nil. Jadi teman-teman bisa program seperti itu. Oke, kita akan coba bikin ya di sini. Jadi kita bikin dulu var kategori repository sama dengan kita bikin kategori repository mock ya, seperti ini. Lalu mock-nya kita bikin mock kosong aja. Selesai, seperti ini. Ini kita set sebagai pointer. Oke, lalu kita bikin kategori service sama dengan kategori service ya. Lalu repositorinya kita set dari kategori repository. Nah, selesai. Nah, sekarang kita bisa bikin kita program mock-nya. Caranya gimana? Kita pakai kategori repository titik mock ya. Habis itu kita silakan program mock-nya. Contohnya titik on. Ketika sebuah function manggil ke sini ya, find by ID. Ya, kenapa kita find by ID? Karena repository ini kan punya fungsinya adalah find by ID ya. Jadi kalau misalnya find by ID-nya dipanggil, lalu parameternya adalah 1 gitu ya, maka kita akan return apa datanya. Contohnya saya mau return-nya adalah nil, jadi datanya kosong. Jadi ini simulasi kita connect ke database, lalu return value-nya kosong ya, artinya data di database-nya nggak ada. Nah, selesai seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa coba. Jadi kategori service titik get ya, get-nya adalah di sini 1, samakan dengan parameter yang di sini. Nah, selanjutnya kan di sini responnya adalah kategori, error ya. Nah, berarti ekspektasinya adalah assert titik nil ya. Si kategorinya harusnya nil ya berarti ya. Dan selanjutnya assert titik not nil si errornya. Karena memang harus error kalau balikannya adalah nil. Oke, kita akan coba. Saya akan masuk ke service, go test min v ya. Kita lihat. Nah, pas. Sukses. Kalau teman-teman ini belum program, ya, ini juga return-nya adalah error. Kalau teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman harus memprogram dulu. Di sini lihat, bilang kalau mock-nya bilang I don't know what to return because method call was unexpected. Jadi si mock-nya itu dipanggil ya, ketika manggil get itu kan dia manggil mock-nya ya, repository di find by ID, dia manggil mock-nya di sini. Nah, manggil mock-nya bingung. Ini ada yang manggil, nama function yang manggilnya adalah find by ID dan parameternya 1, dan dia bilang saya tidak pernah diprogram seperti itu untuk mengembalikan data apapun kalau find by ID-nya dipanggil gitu ya. Maka kita harus program dulu. Jadi teman-teman kayak bisa memprogram beneran si mock objeknya. Kalau manggil function apa gitu ya, parameternya berapa, maka return-nya apa. Seperti ini. Jadi teman-teman silakan program. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memprogram untuk data yang sukses contohnya ya. Kita bisa program seperti ini. Jadi kita bikin kategori gitu ya. Kita akan program kalau mock-nya dipanggil find by ID ya, dan parameternya 2, maka kita akan returnkan si kategori. Jadi bisa seperti ini juga. Oke, kita di sini bikin function test kategori yang get. Oke, ini get not found berarti ya. Ini get success. Jadi kita bikin kategori dulu sama dengan kategori ya. Kita buat dari entity, ID-nya 2, namanya misalnya laptop. Selanjutnya kita akan bikin programnya. Kalau kategori repository titik mock-nya dipanggil sama si function find by ID dengan parameter 2, maka kita akan returnkan si kategori ini. Dimana di sini kan kategorinya harus ini ya. Kategorinya nggak harus itu sih. Sorry, kategorinya benar kategori ini. Nggak harus pointer karena kita rubah pointernya di sini ya. Nah, di sini jadiin pointernya.
Oke, benar. Setelah itu, berarti kita sekarang kalau manggil kategori service get 2, itu harusnya balikannya adalah si kategori ini. Jadi kalau manggil 2 gitu ya, itu harusnya berarti balikannya si benar ya. Oke, ini errornya kenapa? Oh, ini udah ada ya. Oke, ini result aja. Selesai. Berarti kita ekspektasinya assert titik nil ya. Si errornya. Errornya harus nil karena harus sukses. Habis itu assert not nil si resultnya. Dan kita harus assert equal ya. Si ekspektasinya adalah kategori titik ID ya. Itu sama dengan result titik ID. Termasuk yang name-nya juga harus sama. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba running lagi. Nah, lihat dua-duanya sukses. Jadi get not found-nya sukses ya. Get success-nya pun sukses. Kalau teman-teman ini tidak program, contohnya kita programnya return-nya nil gitu ya, maka ini akan gagal. Ketika teman-teman running, gagal dia. Nah, lihat, gagal, error ya. Error. Invalid memory address nil, jadi dapatnya nil. Jadi teman-teman bisa program balikannya apa kalau dipanggil sama si function find by ID dan parameternya 2. Jadi dengan menggunakan mock, teman-teman bisa istilahnya itu bikin testing yang terintegrasi dengan sistem yang lain. Jadi daripada teman-teman harus ngerunning sistem yang lainnya, apalagi kalau bukan dari wewenang kita ya, misalnya kayak service payment gateway lah, atau service SMS gateway lah, dan sebagainya gitu ya, dimana itu bukan punya kita. Nah, teman-teman disarankan bikin mock objeknya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membantu implementasi unit testing. Sekarang kita akan bahas tentang benchmark. Selain unit test, Golang testing package juga mendukung yang namanya benchmark ya. Jadi kita bisa ngelakuin benchmark menggunakan testing package ini. Benchmark adalah mekanisme ya untuk menghitung kecepatan performa kode aplikasi kita. Jadi bukan berarti kalau teman-teman implementasi benchmark, teman-teman tidak perlu bikin unit test ya. Bukan seperti itu. Tujuannya itu beda. Kalau unit test itu kan memang buat ngetes ya. Kode program kita udah sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak. Nah, kalau benchmark itu lebih ke mengetes performa kecepatan kode kita. Makanya dalam benchmark itu nggak dilakukan seperti assert ya dan sebagainya, assertion gitu ya, pengecekan hasilnya valid atau tidak, enggak. Jadi biasanya ini dikombinasikan ya. Jadi teman-teman bisa bikin dua-duanya ya. Jadi kalau ya utamanya sih teman-teman bikin unit test gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen ngetes juga sekalian kecepatan aplikasi teman-teman, teman-teman bisa tambahkan si benchmark ini. Jadi ini bukan saling menggantikan ya, tapi saling melengkapi. Benchmark di Golang dilakukan dengan cara otomatis ya. Jadi dia akan melakukan iterasi kode program kita sebanyak yang ditentukan. Tapi yang menentukannya itu bukan kita ya. Jadi jumlah berapa banyak sih iterasinya gitu ya, atau perulangannya untuk mengeksekusi kode program kita itu bukan kita yang nentuin. Jadi bukan kita ngelakuin perulangan dari 1 sampai sejuta gitu, bukan. Tapi nanti si Golang yang ngelakuinnya. Jadi dia ngedeteksi seberapa kencang aplikasi atau kode program kita, semakin lambat dia cuma ngeiterasinya mungkin sedikit. Biar apa? Biar benchmarknya nggak terlalu lama ya, seperti itu. Nah, kita tidak perlu menentukan jumlah iterasinya jadinya dan lamanya berapa lama, itu semua udah otomatis. Dan itu semuanya sudah diatur sama sebuah struct namanya B ya, di dalam package testing. Jadi ada struct namanya testing.b. Jadi ada di package testing, nama struct-nya adalah B. Jadi ini singkatan dari benchmark. Jadi testing.b adalah struct yang digunakan untuk melakukan benchmark. Testing B itu mirip dengan testing.t. Jadi terdapat function-function seperti fail, fail no, error, fatal, dan sebagainya gitu ya. Walaupun sebenarnya jarang digunakan sih, karena memang tujuannya dia ngelakuin benchmarking gitu ya, bukan unit testing. Yang membedakan adalah ada beberapa atribut dan function tambahan yang digunakan untuk melakukan benchmarking. Nah, salah satunya adalah n. Ya, jadi ada atribut yang namanya n. Nanti kita akan bikin perulangannya dari 1 sampai jumlah n ini. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan istilahnya itu perulangannya sampai keberapanya itu secara manual. Jadi sudah ditentukan sama benchmark atribut n ini. Nah, gimana cara kerja benchmark? Cara kerja benchmark di Golang itu sangat sederhana. Jadi gimana kita hanya perlu membuat perulangan sejumlah n atribut. Jadi nanti teman-teman isi kodenya itu cuma bikin perulangan sih, iterasi menggunakan for gitu ya. Jadi bikin iterasi aja menggunakan for gitu ya.
dari 0 misalnya atau 1 sampai ke jumlah n-nya, n atribut. Nah, nanti secara otomatis Golang akan melakukan eksekusi sejumlah perulangan yang ditentukan secara otomatis. Ya, nanti Golang akan menentukan, oke, cobain misalnya perulangan sekian, kalau masih cepat cobain lagi nih. Sampai berapa lama itu semua diatur sama si Golang benchmark-nya. Lalu setelah selesai eksekusi benchmark-nya, nah si Golang akan mendeteksi berapa lama proses tersebut berjalan, kode programnya berjalan, dan akan disimpulkan performa benchmark-nya dalam satuan waktu. Jadi misalnya, kode program kita eksekusinya rata-rata adalah berapa milisecond misalnya, atau berapa nanosecond, atau kalau lambat banget berapa second, seperti itu. Jadi semuanya udah otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi ngehandle benchmark secara manual. Semua sudah diatur sama si Golang Testing Package. Sekarang kita akan membuat benchmark. Mirip seperti unit test, untuk membuat benchmark pun di Golang sudah ditentukan ya, nama functionnya. Harus diawali dengan kata namanya benchmark. Misalnya benchmark hello world, benchmark xxx, dan benchmark lain-lain. Jadi depannya itu harus benchmark. Nah, selain itu harus memiliki parameter yang namanya testing B. Jadi teman-teman harus tambahkan parameter seperti ini. Mirip kayak unit test kan harus punya testing T gitu ya. Nah, atau main harus punya testing M. Nah, kalau benchmark harus punya testing B, si parameternya. Dan tidak boleh mengembalikan return value apapun. Nah, untuk nama file benchmark itu sama seperti unit test. Jadi teman-teman bisa masukkan di dalam file yang namanya underscore test belakangnya. Jadi ya bisa digabung sama unit test sebenarnya ya untuk benchmark ini. Misalnya hello world underscore test. Jadi bisa digabungkan sama si unit test. Ini contohnya. Jadi benchmark itu dalamnya simple. Jadi cuma mengeksekusi kode program kita sejumlah perulangan yang sudah ditentukan sama si testing B. Jadi teman-teman tidak perlu ngelakuin assertion dan sebagainya, karena memang tujuannya bukan untuk mengecek apakah valid atau tidak, tapi lebih mengecek ke kecepatan si kode program kita. Jadi di sini untuk melakukan testingnya, teman-teman tetap bikin unit test untuk mengecek kecepatannya, ya, performanya. Nah, teman-teman baru menggunakan si benchmark. Jadi contohnya di sini kita benchmark hello world ya. Teman-teman silakan tambahkan parameternya. Lalu teman-teman lakukan iterasi dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari b titik n. Jadi n-nya ada ditentukan di sini. Maksimalnya sudah ditentukan. Ya, teman-teman tidak perlu memasukkan di sini 1000 gitu, nggak perlu. Jadi udah ditentukan sama si testing B ini. Nah, selanjutnya ya teman-teman di dalamnya silakan eksekusi kode program kita. Contohnya di sini hello world, parameternya misalnya echo. Oke, kita akan coba. Jadi saya akan buka lagi hello world test ya di sini. Di sini saya akan bikin sebuah benchmark ya. Jadi di atas saya bikin function benchmark nama hello world. Nah, ini tinggal B ya. Pointer testing B. Oke, selesai. Jadi yang kita lakukan, kita bikin perulangan ya. Oke, for seperti ini, i sama dengan 0, i kurang dari b titik n ya, i plus plus. Teman-teman di sini tinggal panggil hello world, contohnya misalnya echo. Selesai. Jadi cuma seperti ini, simple banget kalau mau bikin benchmark. Yang penting kode program teman-teman silakan eksekusi di sini. Nah, lantas pertanyaannya sekarang gimana cara ngerunning si benchmark? Untuk ngerunning benchmark itu sebenarnya ngerunningnya mirip kayak unit test. Cuma bedanya kalau teman-teman running unit test itu tidak di-running benchmarknya. Jadi kalau misalnya saya back dulu ya ke folder helper, go test min v, itu teman-teman tidak akan di-running si benchmarknya. Jadi yang di-running cuma unit testnya doang. Seperti ini, lihat. Jadi teman-teman harus kasih tanda lagi ya flagnya kalau pengen di-running si benchmarknya. Nah, seperti apa? Jadi untuk menjalankan seluruh benchmark di satu modul ya atau di package tersebut, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi kita tambahkan parameter bench. Jadi strip bench sama dengan titik. Artinya dia akan ngerunning semua benchmark yang ada di package tersebut atau modul tersebut. Nah, jadi teman-teman seperti running unit test tapi tambahkan bench sama dengan titik. Nah, jikalau kita menjalankan ini, tapi ini itu semua unit testnya juga akan di-running. Nah, misalnya teman-teman pengen, oke saya pengennya benchmarknya doang deh, nggak mau ngerunning unit test, ya simple sih, teman-teman tinggal tambahkan minus run ya. Lalu tinggal tambahkan sebuah nama function yang tidak ada unit testnya ya. Jadi intinya kan teman-teman bakal ngerunning unit test yang tidak ada sebenarnya. Jadi otomatis tidak ada satupun unit test yang akan dieksekusi. Jadi teman-teman bisa run-nya adalah not match unit test, jadi unit testnya memang tidak ada, habis itu bench sama dengan ini. Jadi ini ngerunning semua benchmark function yang ada di dalam modul atau package tersebut.
Nah, kalau misalnya kode dia ini kan nge-running semua benchmark, jadi kalau ada misalnya 10 atau 20 benchmark gitu ya, maka di-running semua. Jadi contohnya kita akan bikin 2 benchmark contohnya ya. Hello World Kurniawan di sini ini Kurniawan seperti ini. Oke, kita coba dulu ya nge-running ini go test min v min bench sama dengan titik enter. Dia nge-running benchmark. Nah, nge-running benchmark lagi. Tapi unit testnya di running juga. Nah, unit testnya kan di running ya, semuanya. Tapi teman-teman bisa lihat benchmarknya. Jadi, benchmark Hello World ya. Di sini dia ngelakuin iterasi sebanyak sekitar 63 juta ya, 63 juta kali iterasinya. Dan operasinya per iterasinya sekitar 16,1 nanosecond. Jadi untuk parameter echo ini. Nah, ketika kita parameternya Kurniawan diganti, ini sekitar iterasinya sekitar 60 juta lebih ya. Dan di sini operasi per operasinya itu sekitar 21,3 nanosecond. Jadi lebih besar ya dibanding yang echo, karena memang datanya pun lebih besar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasil benchmarknya, kecepatannya. Cuma sayangnya di atas di running unit testnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau running unit testnya, tinggal gunakan run ya, nama unit test yang tidak ada. Ya, contohnya kita pakai minus run ya, sama dengan tes tidak ada. Nah, otomatis kan tidak akan di-running unit testnya ya, karena memang tidak ada yang match. Oke, kita run. Selesai, lihat tidak ada unit test yang di-running. Dan dia akan langsung running si benchmarknya. Ya, sekarang kita lihat. Walaupun ini lebih cepat, tapi tetap lebih cepat yang parameter yang echo ya di sini. Nah, lihat unit testnya tidak ada yang nyala. Atau kalau teman-teman pengen salah satu doang, contohnya pengen running ini doang gitu ya, benchmark ini doang. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Jadi run ini yang unit testnya tidak ada, tapi minus bench-nya teman-teman silakan masukkan nama benchmark-nya. Ya. Jadi di sini kita akan coba go test min v min run sama dengan tes tidak ada min bench sama dengan ini benchmark Hello World Kurniawan. Maka dia cuma nge-running yang benchmark Hello World Kurniawan ini. Dan dapatnya 19,3 nanosecond ya. Jadi di bawah millisecond, di bawah 1 millisecond. Kencang banget sih ini sebenarnya. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen ngelakuin benchmark. Nah, gimana kalau teman-teman runningnya dari atas gitu ya, dari paling atas gitu ya, modul paling atas. Ini kan kalau teman-teman go test min v min bench gitu ya, titik, tinggal cukup tambahkan belakangnya titik slash titik 3 kali. Jadi dia akan ngeiterasi semua modul dan package dan akan di-running semua benchmark dan unit testnya. Kalau kita enter, oke. No go files. Oke, ada yang salah ya. Go test min v titik slash titik. Oke, kayaknya saya ada yang salah nih. Min bench sama dengan titik. Oh iya, kayaknya tadi ada yang salah yang ngetiknya. Oke. Nah, sekarang selesai semua. Kalau teman-teman pengen nge-running semua benchmarknya doang gitu ya, teman-teman silakan min run sama dengan tes tidak ada. Maka dia cuma nge-running semua benchmark di semua package. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman pengen nge-running benchmarknya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ya manual ngelakuin benchmark menggunakan third party tool ya. Kayak misalnya menggunakan JMeter dan sebagainya, itu nggak butuh lagi. Teman-teman bisa menggunakan benchmark bawaan dari si Golang testing. Selain subtest, di Golang juga ada yang namanya sub-benchmark. Jadi sama seperti testing T, di testing B juga kita bisa membuat sub-benchmark menggunakan function yang namanya run. Jadi sebenarnya sama aja dengan subtest. Cara penggunaannya pun sama ya, cuma bedanya berarti di sini sih functionnya. Jadi parameternya adalah testing B, bukan lagi testing T ya. Jadi ini bisa kita lakukan juga menggunakan benchmark. Jadi sub benchmark juga bisa. Jadi contohnya teman-teman kita bisa bikin, daripada kita bikin dua seperti ini ya. Ini Eko, ini Kurniawan, teman-teman idealnya bikin ini sub benchmark aja. Jadi function benchmark sub misalnya ya. Lalu di sini B parameternya testing B gitu ya. Lalu di sini teman-teman idealnya sih bikin sub benchmark aja. Ini saya copas ya. Jadi tinggal B titik run. Di sini echo misalnya. Function benchmarknya ini. Lalu di sini tinggal kita masukkan
Kurniawan. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa membuat si sub benchmark. Nah, runningnya sama ya, tinggal kita running si benchmark sub. Jadi saya akan masuk dulu ke helper, go test, -v, -run, tes tidak ada, -bench, sama dengan benchmark sub. Dia akan ngerunning 2 benchmark. Jadi yang Eko dan yang Kurniawan. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa lakukan sub benchmark. Nah, selain itu untuk ngerunningnya pun sama. Kalau teman-teman pengen ngerunning sub benchmarknya doang, nah di benchnya ini tinggal kita masukkan benchmark name-nya apa, function benchmarknya, slash, di sini nama subnya. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Jadi mirip kayak subtest ya. Kita bisa lakukan seperti ini. Contohnya saya mau yang Kurniawan ini. Jadi saya cukup belakangnya slash Kurniawan. Enter. Hasilnya yang di running cuma yang Kurniawan, yang Eko-nya tidak di running. Jadi ini tentang sub benchmark. Jadi teman-teman kalau mau ngelakuin beberapa benchmark di satu function yang sama gitu ya, disarankan menggunakan si sub benchmark. Jadi jangan bikin benchmark function yang banyak gitu ya. Cukup bikin satu, lalu teman-teman silakan bikin sub benchmarknya. Sekarang kita akan bahas tentang tabel benchmark. Sama seperti di unit test, programmer Golang juga terbiasa membuat tabel untuk benchmark. Jadi sama kayak si testing ya. Kita kan sebelumnya kita bikin tabel test ya. Di benchmark juga sama. Biasanya kalau programmer Golang itu bikin yang namanya tabel benchmark. Ini digunakan agar kita bisa mudah melakukan performance test dengan kombinasi data yang berbeda-beda, tanpa harus membuat banyak benchmark function. Jadi mirip kayak tabel test. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ya ini sama banget sih kayak si tabel test. Cuma bedanya, di sini teman-teman ketika ngerunning si sub benchmarknya gitu ya, teman-teman bikin menggunakan benchmark ya, menggunakan iterasi seperti ini. Jadi kalau diperhatikan ini sama kayak waktu bikin sub test ya. Cuma bedanya kita nggak verifikasi resultnya, karena yang kita lakukan adalah kita pengen ngecek dari performa si functionnya sendiri. Oke, kita akan coba bikin ya yang benchmark table untuk si hello world ini. Jadi teman-teman bisa bikin function benchmark table. Di sini kita B, testing B. Lalu di sini kita akan bikin dulu ya benchmarks sama dengan ini slice dari struct, di mana di sini ada name-nya, name benchmarknya ya, string, dan juga ada si value-nya. Request-nya ya, request-nya string. Oke, ini hapus. Oke, kita akan bikin di sini name-nya adalah contohnya Eko dan request-nya pun Eko. Lalu kita akan bikin di sini adalah Kurniawan dan di sini juga Kurniawan. Kalau teman-teman pengen tambahkan silakan. Nah, selanjutnya kita akan lakukan iterasi ya menggunakan for benchmark ya, diambil dari range. Oke, indeksnya kita skip aja, diambil dari benchmarks. Jadi yang kita lakukan di sini tinggal menggunakan b.run ya, benchmark .name, lalu di sini kita bikin functionnya. Jadi di sini kita tinggal melakukan perulangan dan teman-teman tinggal tes hello world dari benchmark.request. Selesai. Jadi kita sudah bikin tabel benchmark. Sekarang kita coba running. Go test, -v, -run, sama dengan tes tidak ada, benchmark table. Oke, sekarang keluar yang Eko, yang Kurniawan. Keluar semua ya. Nah, ini sekarang makin lama makin cepat sih, kalau udah warming up. Oke, kita akan coba lagi yang panjang. Eko, Kurniawan, Kanedi contohnya. Ini request-nya Eko, Kurniawan, Kanedi. Teman-teman bisa masukkan lagi yang lain ya. Contohnya Budi di sini, Budi Nugraha contohnya, dan yang lain-lain. Oke, kita akan coba running. Eko sekarang keluar, Kurniawan keluar juga, Kurniawan Kanedi keluar, dan Budi sekarang keluar juga. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen bikin tabel benchmark. Jadi mulai saat ini kalau bikin benchmark gitu ya dengan kombinasi data yang berbeda-beda, jangan juga manual menggunakan subtest.
sub benchmark, tapi teman-teman bikin tabel benchmark. Jadi bikin silakan kombinasi request-nya seperti apa gitu ya. Tinggal nanti running menggunakan si sub benchmark. Jadi ini adalah tabel benchmark. Selesai sudah materi tentang golang unit test. Jadi saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang sudah menyelesaikan materi ini. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau mau bikin aplikasi ya, apapun itu di aplikasi Golang, itu pastikan teman-teman bikin unit test. Lebih baik lagi kalau teman-teman tambahkan si benchmark juga. Jadi jangan sampai teman-teman tidak pernah bikin unit test. Nah selanjutnya kalau teman-teman sudah belajar unit test ini, Golang unit test ya, nextnya kira-kira apa lagi yang perlu teman-teman pelajari untuk lebih memperdalam si materi Golangnya. Jadi ada beberapa materi yang saya rekomendasikan. Nanti juga akan dibuat ya di Programmer Zaman Now channelnya. Jadi ada yang namanya Golang Goroutine. Jadi biar teman-teman belajar gimana cara bikin aplikasi yang concurrent atau paralel ya di si Golang. Jadi teman-teman wajib belajar nanti Golang Goroutines. Dan ini adalah salah satu fitur yang paling menarik di Golang. Nah, nextnya teman-teman juga perlu belajar Golang Database agar teman-teman tahu gimana cara bikin aplikasi berbasis database ya menggunakan Golang. Dan yang terakhir, si Golang juga banyak sekarang ya digunakan untuk membuat aplikasi website. Jadi teman-teman juga opsional lah sebenarnya ya. Kalau teman-teman pengen jadi programmer web, itu teman-teman wajib belajar tentang Golang Web. Nanti semua materi ini kita akan buat ya di YouTube channel Programmer Zaman Now. Jadi teman-teman pastikan aja sudah subscribe ya dan juga menyalakan tombol notifikasi biar nanti kalau ada videonya teman-teman tidak sampai terlewat. Oke, mungkin sekian aja ya materi Golang unit test-nya. Lumayan panjang juga, mau hampir 2 jam. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar ya. Kalau misalnya malu juga teman-teman silakan kontak secara personal saya. Sudah saya beri ya telegramnya di depan, di materi di awal-awal. Nah, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat sekali, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, biar ilmunya juga makin tersebar luas ya. Banyak orang lain juga yang tahu tentang materi unit testing ini. Oke, mungkin sekian aja. Kita ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye.